نستعين ونستهديه ونتوب إليه عن جميع ذنوبنا وخطايانا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala. Alhamdulillah, monggo kula panjenengan sami ngaos puji syukur dumateng Allah taala ingkang sampun paring dumateng kula panjenengan sami kenikmatan hidayah inayahipun sehingga alhamdulillah kula panjenengan sami saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah lajeng kajian tazkiyatun nafas ya Ahad pagi, dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dihilangkan segala kesulitan hidup, dimudahkan ya keinginan-keinginan yang baik. Mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kula panjenengan sami keluasan rezeki, ya, kesehatan badan, dan diberikan anak cucu yang soleh dan solehah insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga teraturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau berwasiat ya tentang dua hal yang dapat menjadikan hati kita itu senantiasa hidup, yaitu dengan dzikrul maut, mengingat kematian, dan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi supaya hati itu senantiasa nyala ya, hati itu senantiasa hidup, hati itu senantiasa peka ya. Jangan lupakan yang pertama zikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua, jangan lupakan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Insya Allah dengan dua hal itu hati kita akan senantiasa mengingat negeri akhirat ya, akan berhati-hati dalam melangkah menjalani hidup ya, dan senantiasa di bawah bimbingan Allah Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebelum kami menyampaikan materi, kami sampaikan di sini sedikit informasi ya terkait dengan program baru yang ada di pondok kami ya, mulai tahun ajaran baru ini sejak tanggal 25 kemarin sampai 25 Mei kami buka program Al-Quds. Al-Quds itu apa? Akademi Al-Quran dan Dai Nusantara ya. Sasarannya siapa? Imam masjid ya, aktivis, guru ngaji ya, guru-guru agama ya, dan umum ya. Kalau Anda jadi imam tapi bacaannya belum standar, jadi aktivis tapi ilmunya masih pas-pasan, jadi guru ngaji tapi tajwidnya belum benar, mau khutbah tapi belum pengalaman, mau jadi MC ya, tidak ada yang ngajari, mau ceramah masih malu-malu sama jamaah ya kan. Ini kita wadahi dalam Al-Quds ya, Akademi Al-Quran dan Dai Nusantara. Yang di program ini nanti akan kita ajarkan akidah, fikih praktis, terus kemudian baca kitab kuning ya, tafsir juz 30, hafalan juz 30 ya, bahasa Arab, percakapan, fikih dakwah, tahsin dan tahfidz ya kan. Kemudian latihan MC dan pasrah panampi nikah ya, kemudian public speaking ya, public speakingnya ya skill kultum, ceramah, pidato, khutbah dan sebagainya. Nah, nanti untuk aktivis dari Sawahan atau siapa saja dari kaum muslimin di Sawahan yang ingin mendaftar, kami persilahkan. Silahkan, nanti ini ditempel ya supaya semuanya bisa membaca. Jadi kelasnya sore ya, kelasnya sore pada asar sampai Isya ya, sampai Isya ya, intensif selama 1 tahun ya. Insya Allah dengan begitu tercapai kurikulumnya. Itu saja informasi dari kami ya terkait program Al-Quds ya. Di samping itu di pondok juga masih menerima untuk mahasiswa S1 syariah
ya, baik online, offline ya maupun tinggal di pondok, yang putra-putrinya usia kuliah pengen sambil menghafal Al-Quran silahkan didaftarkan ya. Terus kalau sore jam 5 ya sampai jam 8 itu ada rumah Quran ya. Nanti di situ dibimbing tahsin, terus kemudian habis maghrib tahfidz, habis isya ngerjakan PR ya kan. Dibimbing sama santri-santri kita. Itu sedikit informasi dari kami. Kemudian kita melanjutkan materi kita ya. Ya, kemarin sudah sampai pada aqsamus sabr bi'tibaril muta'alliqati ya. Pembagian kesabaran ya ditinjau dari asbab-asbab yang melatar belakanginya. Ya, kita sebutkan kemarin ada kesabaran alal awamir wa ta'ah ya, ketika menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam menjalankan ketaatan. Ada kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangan ya. Kemudian ada juga kesabaran dalam menerima ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kemarin juga disebutkan ya, wa kullu ma yalqal 'abdu fi hadhihi dar la yakhlu min naw'in, bahwa apa yang dihadapi seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas dari dua kondisi. Ahaduma yuwafiqu hawahu wa muradu. Yang pertama adalah kondisi-kondisi yang sesuai dengan keinginannya. Wah, cocok ya. Persis kaya sing tak karepke kan. Yang kedua kondisi yang ora cocok karo karepe ya. Lah yang kemarin sudah kita jelaskan tentang kondisi yang cocok dengan karep kita itu. Apa itu diantaranya? Seperti kesehatan, ya kan. Terus kemudian kedudukan, punya harta, punya anak, punya istri, ya kan. Hal-hal yang memang enak dan itu memang kita inginkan. Namun demikian juga ada kondisi-kondisi yang kita itu dihadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita. Ya, amman na'utsani al-mukhalifu lil hawa, yang bertentangan dengan kemauan kita. Fala yakhlu imma ayyar tabita bi ikhtiyaril 'abdi ka ta'at wal ma'asi aw la yarbita awaluhu bi ikhtiyarihi kal masaib. Ya, dalam hal ini ada tiga kondisi ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita atau yang tidak kita harapkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan hal-hal yang kita bisa ikhtiari ya, yang bisa kita ikhtiari. Seperti apa? Seperti melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan. Itu kan pilihan. Artinya saya mau sholat atau tidak. Artinya saya lakukan maksiat ini atau tidak. Ya, dalam poin ini maka sangat bergantung dengan bagaimana bersihnya hati kita. Ketika hatinya bersih, maka cenderung akan memilih kepada yang baik, akan cenderung memilih untuk melakukan ketaatan. Awala yartabita awwaluhu bi ikhtiyarihi kal masaib. Atau kondisi yang kedua, sama sekali kita tidak bisa milih-milih. Seperti ketika kita dihadapkan dengan yang namanya musibah. Ya, kalau sudah datang musibah ya kita nggak bisa milih lagi. Itu sudah ketetapan. Aw yartabita awwaluhu bi ikhtiyarihi walakin la ikhtiyara lahu fi izalatihi ba'da dukhuli fi. Atau kondisi yang ketiga, awalnya itu pilihan kita sendiri, tapi begitu sudah masuk nggak ada pilihan lagi. Ya, begitu sudah masuk nggak ada pilihan lagi. Seperti apa? Seperti mau olahraga atau tidak? Ya kan? Mau olahraga enggak? Kalau kita olahraga kita sehat, kalau kita milih enggak olahraga, akhirnya sakit. Ya. Begitu sakit datang, nggak ada pilihan lagi, ya kan? Kecuali menghadapi sakit itu. Contoh diabetes, gitu kan?
Mau nggak kita meninggalkan yang bentuknya tepung, gula ini, ya kan? Atau kita tinggalkan? Kita makan itu atau kita tinggalkan? Ketika kita milih tetap mengkonsumsi itu, terus kemudian diabetes muncul, akhirnya nggak bisa nolak, ya kan? Padahal awalnya itu adalah di dalam ya kemampuan kita untuk memilih, ya kan? Tapi karena salah pilihan, akhirnya tidak ada pilihan lain. Atau sudah memilih, ya sudah memilih. Contohnya apa? Seperti nikah, gitu kan? Kan jadi itu pilihan. Kita mau nikah atau enggak itu kan pilihan, ya kan? Kita menikah menjalankan sunnah, ya enggak menikah pun juga tidak masalah kalau memang itu tidak membawa madarat, ya kan? Tapi begitu milih menikah, konsekuensinya nggak ada pilihan kecuali harus dijalankan, ya, mendidik istri, mendidik anak dan lain sebagainya. Sama seperti halnya punya anak itu juga pilihan, ya kan? Saya mau punya anak atau enggak, gitu kan? Ya. Tapi begitu memilih saya pengen punya anak, ya kan? Begitu muncul itu anak, berlaku konsekuensi yang kita nggak bisa milih lagi kecuali menjalankan amanah mendidik anak. Nah ini kondisi-kondisi yang apa tadi? Yang terkadang itu tidak sesuai dengan karep kita, ya tidak sesuai dengan karep kita. Maka penjelasannya tentang ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita itu dibagi menjadi 3 di sini. Al-qismul awal, yang pertama, ma yatarattab bi ikhtiyarihi. Ya, apabila kita menghadapi sesuatu yang itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu dalam arena ikhtiar kita. Wa huwa jami'u af'alihi allati tusafu bikauniha ta'atun aw maksiyatun. Ya, seperti halnya pilihan kita untuk melakukan ketaatan atau kemaksiatan. Ya, fa amat ta'atu fal abdu muhtajun ila sabri. Adapun dalam menjalankan ketaatan, maka tentunya seorang hamba itu membutuhkan kesabaran. Maka sesuai dengan materi tadi, bahwa memang dibutuhkan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan. Ya, karena hawa nafsu dalam diri kita ini cenderung mengajak kepada malas, ya, cenderung mengajak kepada malas. Tanfir an katsir minal ubudiyah. Rata-rata tuh pengennya boe Selasa kakian sing ibadah, gitu kan. Cenderung nafsu kita ini ammarah bisu, ya, mengajak kepada hal yang buruk, ya kan. Esok-esok wayahe ngantuk wis mending turu daripada melok pengajian, kan begitu ya. Iya. Sebenarnya kalau kita jujur gitu kan. Kalau kita itu jujur, enak pengajian apa enak turu, Bu? Hah? Enak turu kan? Seperti kita milih enak duduk nonton TV sambil main HP atau lari pagi. Iya kan? Sebenarnya kalau maunya nafsu kita itu kan yang enak-enak itu, gitu kan? Ya kan? Kecil dimanja, ya dewasa foya-foya, gitu kan? Tua kaya raya, mati masuk surga, kan begitu ya? Iya, karepe kan penak begitu. Rasa sinau ning lulus, kan begitu ya. Iya. Tapi ternyata kan pilihan-pilihan kita di dalam meraih ketaatan itu semuanya membutuhkan usaha yang lebih. Karena membutuhkan usaha yang lebih, dibutuhkan kesabaran. Maka kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu seperti bensin yang menjalankan sepeda motor. Ya kan? Maka orang mustahil bisa menjalankan sholat malam atau tahajud kalau nggak sabar. Ya kan? Mustahil dia mau menjalankan sholat sunnah kalau nggak sabar.
ya kan, mustahil mau menunggu sholat isya ba'da maghrib, ya kan, kecuali orang yang sabar. Mustahil dia bisa menunggu sholat syuruk ba'da subuh kecuali orang yang sabar, ya kan. Harus duduk sambil wirid, sambil ngaji, ya kan, semuanya butuh kesabaran. Maka menjalankan ketaatan ini butuh yang namanya kesabaran. Au maksiatin, atau ketika hindarkan diri dari maksiat. Ya, semua maksiat itu enak atau tidak enak, Pak? Hah? Saya tanya, semua maksiat itu enak atau tidak enak? Ya? Enak. Iya kan, semua maksiat itu enak gitu kan. Bagi ukuran manusia itu semuanya enak. Ya. Tapi karena kita sadar, kita tahu bahwa agama kita itu melarang kita melakukan itu, dan bahwa di samping, ya kan, di samping itu larangan, akibat dari maksiat itu juga dahsyat, akan membawa kerugian yang jauh lebih besar. Ya. Karenanya dengan sabar orang itu meninggalkan kemaksiatan karena berharap dia bisa terlepas atau terbebas dari hukuman-hukuman akibat dari maksiat itu. Ya kan? Tapi nyatanya banyak yang suka, Pak. Ya, jalan ke neraka itu sebenarnya enak gitu kan. Jalan ke neraka itu enak. Dan banyak yang suka. Sementara jalan untuk ke surga itu penuh dengan nggak enak, gitu kan, dan banyak yang nggak suka. Iya, apalagi setelah ini kemarin pengumuman kelulusan, ya kan? Ya, biasanya kalau sudah pengumuman kelulusan gini, terus selang berapa bulan nanti KUA itu rame, Bu. Ya, orang minta dispensasi nikah dini gitu kan. Iya kan, lanang wedok gitu kan, goncengan, celonang-celoneng, pilokan kan gitu kan. Iya, enak sing nggawa botol barang gitu kan. Oh iya tuh bilah. Tapi itu suka dia jalani. Aneh kan? Kadang ada orang yang melalui jalan yang halal itu untuk melahirkan itu susahnya bukan main, bahkan direwangi sesar kan begitu. Tapi ada yang menjalani itu dengan yang haram, ya kan? Neng toilet iso metu gitu kan. Neng sawah iso metu, neng pinggir kalen iso metu gitu. Kok penak men kan begitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Artinya ini menjadi renungan ya, bahwa bukan hanya ketika kita menjalankan ketaatan butuh kesabaran, termasuk ketika kita meninggalkan kemaksiatan itu juga dibutuhkan kesabaran. Fa amat ta'atu fal abdu muhtajun ila sabri 'alaiha li anna nafsa bi tab'iha tanaffur ya. Ya, karena memang nafsu itu cenderungnya adalah menghindar dari melakukan ibadah-ibadah, apalagi yang sunnah-sunnah sampai dilakukan ya. Maka kesabaran dibutuhkan bagi jiwa kita untuk mampu melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu ya kan menggambarkan kepada kita bentuk syukur yang puncak. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah itu, jadi syukur itu ada 3 kan. Yang pertama adalah mengakui dengan hatinya bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, menggerakkan semua anggota badannya itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang sempurna itu seperti itu. Makanya Rasulullah itu sampai melakukan sholat malam ya kan, sampai tumitnya bengkak, lututnya bengkak. Ya. Sampai di istrinya itu kasihan, Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, tidakkah engkau istirahat sejenak? Bukankah Allah sudah menjaminmu surga? Apa kata Rasulullah? Awala an akuna abdan syakura. Tidak pantaskah aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur?
Jadi justru ketika Rasulullah itu diberikan nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah SWT itu, ya kan, ekspresi syukurnya itu ditambah ibadahnya, gitu kan, ditambah ibadahnya, ya. Maka jangan sebaliknya, gitu kan. Ketika kita diberikan nikmat, ibadahnya malah kendu. Biasanya orang kan begitu. Ketika ditambah nikmat itu malah ibadahnya jadi kendu, ya. Nah, kita jangan yang seperti itu. Contohlah Rasulullah SAW, ketika ditambah nikmat oleh Allah, tambah ibadah, ya kan. Bisa umroh, bisa haji, tambah sregep, gitu kan. Tambah soleh, tambah baik akhlaknya, tambah baik amalnya. Harusnya begitu. Ya, lepas Ramadan bukan terus kemudian kendu, gitu kan. Lepas Ramadan tetap istiqomah. Ya, itu namanya syukur. Kemudian amma fis salati falamma fiha minal kasal. Adapun dalam hal salat, ya umumnya orang itu adalah cenderung malas. Ya. Wa itharir rahati la siyama idza ittafaqa ma'a dzalika qaswatul qalb. Ya. Umumnya kita itu lebih cenderung pengennya itu rehat, ya, pengennya istirahat, pengennya nyantai, ya kan, pengennya males-malesan, ya kan. Lah mestinya, ya saya jadi ingat nasihatnya kiai saya itu. Mestinya kita itu ketika diberi oleh Allah nikmat, sepeda motor, diberi mobil, ya kan, mestinya kan ke masjidnya itu lebih on time daripada yang jalan kaki. Gini apa nggih? Pak, Bu, jenengan titeni sing on time ning masjid, azan itu sudah di masjid, ya, sampai bisa melakukan sholat sunnah, ya, qobliyah di masjid, itu rata-rata justru yang jalan kaki atau yang sepeda motoran? Hah? Yang jalan kaki. Yang punya sepeda motor nunggu komat, lagi digas, gini apa nggih? Kan aneh kan? Ini ditambah nikmat, bisa beli sepeda motor, punya mobil, tapi sholatnya malah terlambat. Maka Umar bin Khattab tuh sampai sempat gara-gara telat sholat, ya, karena seneng dengan kebunnya itu, Bu, ya. Jadi dia berkebun karena seneng dengan tumbuh-tumbuhannya yang buahnya itu, ya kan, mulai ketok okeh gitu, ya. Itu sampai dikumandangkan azan itu nggak kedengaran, ya kan, karena hanyut dengan hal itu. Begitu ke masjid, orang-orang sudah selesai sholat. Akhirnya apa yang dilakukan Umar? Itu kebun kurmanya diwakafkan di jalan Allah. Disedekahke. Goro-goro iki aku jadi telat. Ada nggak mentalnya yang seperti Umar, Bu? Wah, ini goro-goro TV ya, aku jadi telat, yes. Wah, TV ini dolen kan? Sedekah nang masjid kan? Iya kan? Gara-gara HP ya telat sholat gitu kan? Woi, HP ini, iya. Iya, iman kita nggak sekuat itu, ya. Tapi mentalitasnya dulu sahabat itu seperti itu, ya kan? Jadi menghukum ukubah, ya, menghukum dirinya itu gara-gara ya lalai itu seperti itu, sampai seperti itu. Kemudian termasuk diantaranya warrain dan wa mail ila syahwat wa mukhalatati ahlul ghaflah, ya, termasuk hal yang kaitannya itu ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang itu tidak sesuai keinginan kita, itu adalah ketika dihadapkan dengan hal-hal yang sifatnya itu membawa dosa. Atau mail ila syahwat, ya, kecenderungan terhadap syahwat. Maka ini butuh kesabaran untuk menghindarkan diri darinya. Wa mukhalatati ahlul ghaflah, atau ketika
lagi ngumpul sama orang-orang yang memang biasa lalai. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan, ya kan, ketika lagi asik jual beli, terus dikumandangkan azan. Kira-kira mana yang dilanjutkan? Jual belinya atau mendatangi azan? Dol tinukunya kan begitu ya. Lagi ketika duwe gawe ya, mantu ya Bu kalau kita ya. Iya. Terus dikumandangkan azan, lagi banyak tamu. Kira-kira mana yang didahulukan? Tamunya atau ke masjidnya? Tamunya. Ya. Ya itu memang terkadang butuh kesabaran ketika menghadapi seperti itu. Ya, kesabaran untuk menjelaskan, kesabaran untuk meninggalkan, ya kan? Kesabaran untuk mendatangi ketaatan. Wa mazakatu falama fi tab'i nafsi minas suhhi wal bukhli. Contoh lagi zakat. Ya kan? Zakat itu sesuatu yang berat sebenarnya. Ya, bagi jiwa kita. Karena nafsu itu cenderung mengajak kepada pelit. Ya kan? Cetil. Ya. Karena kalau kita mengeluarkan zakat itu kan berkurang kan? Ya, harta itu akan berkurang. Maka cenderungnya orang itu pelit. Ya, jiwanya mengajak untuk pelit. Ya. Contoh ketika masuk masjid terus dihubungke kotak. Ya Bu ya. Di kantong itu ada merah, biru, abu-abu. Yang diambil yang mana Bu? Abu-abu. Iya kan? Atau ketika ada orang ngemis atau itu yang manusia super silver ya. Atau yang pakai Doraemon itu. Iya kan? Antara ngasih atau enggak gitu kan. Ya mau ngasih aja pakai ngerasani gitu kan. Oh yo sik enom sik gagah, mbok yo nyambut gawe ngatung wae kan gitu ya. Wis ra ngeki gitu kan ya. Pakai ngerasani kan begitu kan. Ya, enggak dapat pahala, dapat dosa sekalian gitu kan. Nah kan kita nggak tahu orang, bisa jadi dia memang sudah berusaha ya kan, kesana kemari nyari pekerjaan orang itu ya kan. Ya, kan lebih baik kalau kita ngasih sekaligus mendoakan ya kan. Mudah-mudahan Allah bukakan pekerjaan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang lebih halal, lebih barokah gitu kan. Ya. Karena doanya orang sedekah itu termasuk tanda-tanda doa yang makbul itu adalah doa yang diawali dengan sedekah. Karenanya di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran itu dulu anak-anak yang mau belajar kepada guru mereka itu biasa mereka sedekah dulu. Terus kemudian mereka berdoa, Allahumma stur aiba muallimi anni wala tudhib barokata ilmihi anni. Ya Allah, tutuplah aibnya guruku dariku. Ya kan? Dan jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Itu doanya diajarkan di kitab itu. Ya kan? Karena umumnya kalau murid itu sudah tahu aib gurunya, itu sudah nggak mau ngaji lagi. Sehingga apa? Dia terhalang dari keberkahan ilmu. Ya kan? Dia terhalang dari keberkahan ilmu. Ya, kan umumnya orang itu lebih suka nyari kesalahan daripada mencari kebenaran. Iya kan? Iya kan? Ya, umumnya orang itu lebih suka mencari kesalahan daripada kebenaran. Dan karena satu kesalahan itu menutup sekian banyak kebaikan. Nah itu jeleknya kan di situ. Ya kan? Sama seperti istri ketika bilang kepada suaminya, wis kowe iki ora tau nggatekke aku gitu. Mosok ya seprono-seprene gak digatekke, wong anake 7 gitu. Iya kan? Kapan kamu kan perhatian sama aku? Kapan saya dibelikan ini itu ya kan? Padahal yo sudah sering dibelikan. Padahal yo kopen, awake yo lemu kan. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan banyak perempuan itu masuk neraka itu di situ. Kata Rasulullah. Ya kan?
Ketika Rasulullah Mi'raj melihat kok penghuni neraka itu justru kebanyakan perempuan. Kenapa? Ditanya sahabat, "Huna yakfurna al-asir." Kebanyakan mereka itu mengkufuri pemberian suami. Iya kan? Nah, gara-gara omongan itu tadi loh. Kapan to kowe gatekke aku ya Allah, anake 5 iki mosok digatekke. Wong ya awake lemu gitu kan. Iya kan, yo duwe gelang kalung kan begitu. Hanya gara-gara tersinggung sedikit sudah meruntuhkan sekian banyak kebaikan suami. Jangan seperti itu, ya. Sama halnya sikap kita kepada orang, kepada tetangga kita, kepada teman kita juga jangan seperti itu. Hanya karena dia melakukan satu kesalahan terus kemudian semua kebaikannya dilupakan. Ya kan? Nah, itu buruk sekali. Ya kan? Maka ada kisah 2 sahabat yang berjalan itu, ya kan? Kalau ketika sahabat satunya ini berbuat salah, dia tulis di pasir. Tapi kalau sahabatnya ini berbuat baik, dia pahat di batu gitu kan. Sampai di penghujung jalan akhirnya dia tanya, "Kenapa? Kalau saya berbuat salah kepadamu kamu tulis di pasir, dan kenapa kalau saya berbuat baik kepadamu kamu tulis di batu?" gitu kan. Ya, supaya apa? Kalau itu berupa kejelekan atau kesalahan, supaya ketiup angin sehingga itu hilang dan tidak perlu saya ingat-ingat. Tapi kalau itu berupa kebaikan, saya pahat itu di batu supaya senantiasa saya mengingatnya. Ya kan? Nah, yang bagus kan seperti itu. Begitu pula dengan jihad. Ya kan? Siapa yang pengen jihad? Halo? Sekarang Gaza butuh orang-orang yang mau berperang. Maka di Quran itu dijelaskan seperti itu. Di surat Al-Baqarah itu, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, dan sementara perang itu kalian membencinya. Wasa antakrahu syai'a wa khairul lakum. Namun demikian bisa jadi apa yang Anda benci itu yang lebih baik bagi Anda. Wasa antuhibbu syai'a wa wasarul lakum. Dan bisa jadi apa yang Anda sukai itu justru itu buruk bagi Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sementara Allah itu lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Ketika kaum muslimin akan diwajibkan untuk perang Badar. Ya Bu ya. Siapa yang pengen perang? Ya kan? Kan perang itu resikonya jelas, mati kan begitu. Ya, sudah mati kan, istrinya jadi rondo gitu kan, bondone juga ditinggalkan. Iya. Siapa yang pengen berperang? Enggak ada orang pengen berperang. Maka ketika diwajibkan Allah kaum muslimin untuk memerangi ya orang kafir ya yang menindas mereka, ya kan? Allah tahu isi hati mereka itu sebenarnya enggak mau perang. Ya kan? Tapi ketahuilah wasa antakrahu syai'a wa khairul lakum. Tapi bisa jadi yang Anda benci dari peperangan itu memang saat ini yang lebih baik bagi kalian, itu yang dikehendaki Allah. Karena dengan begitu difa' anid-din, ya membela agama, membela kehormatan. Memang ada yang menjadi korban tapi dia syahid. Sementara orang yang meninggal karena syahid, ya kan, yughfaru lahu inda awali duf'ati min dambi. Allah hapuskan dosa-dosanya dari tetesan darah pertamanya. Wa yara makanahu fil jannah. Allah tunjukkan kepadanya tempatnya di surga. Itu orang yang meninggal syahid. Ya. Wa yusaffa fi sab'ina min aqaribi, besok diberikan hak memberikan syafaat 70 anggota keluarganya. Wa yuzawwaju bisnataini wa sab'ina zawjah. Ya, besok akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Itu orang yang meninggal syahid. Ya kan? Bagi orang mati gitu kan. Tapi bagi di mata Allah, ini mulia gitu kan. Darahnya harum. Orang yang meninggal syahid di jalan Allah. Ya. Atau bisa jadi Anda duduk-duduk saja, ya kan? Enggak perlu melakukan perlawanan, Anda rela untuk diperlakukan secara zalim, ya kan, terjajah. Ya, menurut Anda itu baik. Tapi enggak baik itu. Kemanusiaan Anda dihinakan. Ya, kalau dulu nenek moyang kita Indonesia ini tidak melakukan perlawanan terhadap penjajah, mungkin saat ini kita nggak bisa duduk ngaji seperti ini. Tapi mereka sadar itu.
Ya kan? Anak putuku ora bakal iso sinau kanthi jenak, ora bakal iso ngibadah kanthi jenak nek saklawase dijajah. Ya, maka para pahlawan negeri ini ya, para kiai, para santri dulu mengangkat senjata, ya kan? Ya, memerangi penjajah itu untuk kita semuanya juga. Supaya kita bisa belajar dengan baik. Ya, jadi di balik sesuatu yang menurut kita itu tidak mengenakkan, terkadang di situ Allah berikan hikmahnya, ya, sesuatu yang mengenakkan. Maka jangan buru-buru kita itu mengeluh, jangan buru-buru ngersulo ketika kita dihadapkan hal-hal yang nggak enak. Contohnya apa? Ketika kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang kita cintai. Ya, menurut dohir kita itu adalah suatu hal yang buruk, ya kan? Tapi di balik itu semuanya kita nggak tahu, bisa jadi Allah menghendaki suatu hal yang baik, ya kan? Alkisah dulu ada seorang yang dia diajak berburu oleh seorang raja. Ya, diajak berburu oleh raja, dibawa ke hutan. Ya, di mana di hutan itu tinggal suku-suku yang biasa mengorbankan manusia. Nah, ketika berburu, orang ini kena panah, ya, sehingga jarinya putus. Ya, kena panahnya raja, ya. Niatnya mau ngambilkan hasil buruannya raja, malah kena panahnya, sehingga jarinya putus. Ya kan? Kemudian dia mengucapkan la'alla khair insyaallah. Mudah-mudahan baik insyaallah. Ya, mudah-mudahan baik insyaallah. Nah, ternyata benar. Nggak selang lama orang ini ketangkep sama suku itu. Terus kemudian mau dikorbankan. Ya, mau dikorbankan. Begitu mau dikorbankan, dilihat, dicek fisiknya, oh ternyata jarinya nggak lengkap. Karena jarinya nggak lengkap, ini nggak sesuai syarat untuk dikorbankan, akhirnya dilepaskan. Ya kan? Dari situ dikisahkan gitu. Maka jangan buru-buru kita itu menganggap sesuatu musibah yang menimpa kita itu hal yang buruk, ya kan? Ternyata malah dengan kehilangan jari itu dia selamat gitu kan, dari dikorbankan, ya, sebagai tumbal. Ya. Maka nanti ada tingkatan-tingkatan, di sini juga disebutkan ketika orang itu ditimpa musibah. Wayahtajul ba'da ila sabri fi thalathi akhwal, maka dibutuhkan oleh seorang hamba, ya, kesabaran diantaranya dalam 3 hal, ya, terkait dengan ketaatan. Yang pertama, qabla syuru'i fit ta'ah, sebelum seseorang itu melakukan amal ketaatan, itu dibutuhkan kesabaran. Untuk apa? Wadzalika litashihin niyah, yaitu kesabaran untuk meluruskan niat. Jadi pertama, sebelum kita melakukan amal-amal ibadah, itu juga dibutuhkan kesabaran. Untuk apa? Membenahi niat kita, ya kan? Supaya jangan sampai terselip riya, ya. Supaya jangan sampai ketika melakukannya itu dengan keterpaksaan, tapi dengan keikhlasan, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini belum mulai melakukan ibadah saja, kita dibutuhkan di situ kesabaran. Ya kan? Sementara umumnya orang tuh pengennya kan pamer gitu kan. Nggih napa nggih? Wangger arep ngibadah opo dipasang status gitu kan. Ya arep duha nyetatus, arep maca Quran nyetatus, ya umroh nyetatus gitu kan, haji nyetatus. Kabeh dibikin status gitu kan. Iya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Wahina syuru'i fit ta'ah, begitupun ketika sudah masuk, ya, menjalankan amal-amal ketaatan, itu juga dibutuhkan kesabaran.
Wadzalika bisabri ala dawa'it taqsir wa tafrid. Di antaranya adalah sabar ketika menjalankan ibadah atau menjalankan amal ketaatan itu untuk tidak buru-buru. Ya, untuk tidak mengurangi kuantitas, ya kan? Untuk tidak meremehkan. Ya. Coba ketika Anda sholat, ketika Anda sholat, ya, sementara itu kondisinya di rumah Anda sedang punya hajatan, ya kan? Hati itu bergejolak, ya, antara mempercepat sholat atau melambatkan sholat, ya kan? Ngaji juga begitu. Pengennya setelah ini makan, coba misalkan nih ya, pas puasa kemarin, ya kan? Ketika buka puasa, sebenarnya kan yang bagus itu ketika kita mengawali buka puasa itu yang penting adalah beberapa teguk air gitu kan. Ya. Beberapa teguk air, terus kemudian atau kurma yang dengan itu mengembalikan glukosa kita untuk menguatkan otot. Ya. Habis itu sholat maghrib, terus kemudian baru makan kan begitu ya. Baru makan. Usahakan makan itu jangan lebih jam 7. Ya, karena itu butuh proses 4 jam untuk pencernaan. Ya, supaya tidak menjadi obesitas. Nah, umumnya orang, ya kan, ini semuanya sudah dihidangkan, langsung disantap semuanya, ya kan. Ternyata nggak cukup kolaknya toh, gitu kan. Kolaknya yo jalan, semongkone yo mlebu, gitu kan. Apalagi nasinya masuk, gitu kan. Wenek botok sisan, botoknya masuk, gitu kan. Semuanya masuk, sehingga ketika mengerjakan sholat isya dan tarawih ngantuk. Ya kan? Ini juga butuh kesabaran ketika sebelum melakukan amal ketaatan itu juga perlu mengekang diri dari itu. Yang jangan sampai nanti ketika kita melakukan amal ketaatan itu menjadi gangguan. Ya kan? Sehingga kita pengen cepat-cepat selesai. Ya, dari yang tadinya itu bisa kuat tahajudnya 11 rakaat jadi cuman tinggal 4 rakaat. Iya kan? Dari yang biasanya ngajinya itu bisa 2,5 lembar, 2,5 lembar jadi cuma selembar. Iya. Maka ketika menjalankan ketaatan juga dibutuhkan kesabaran akhirnya kan. Ya. Termasuk ketika kita sedang haji, ketika kita umroh, ya kan? Di dalam Al-Qur'an disebutkan supaya kita ini tidak melakukan jidal, ya kan? Tidak melakukan debat atau jidal, ya kan, supaya jangan sampai kita membunuh hewan buruan, ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang mengarah kepada porno. Ya, di surat Al-Baqarah itu disebutkan demikian. Artinya ketahuilah Anda itu sedang melakukan amal ketaatan, gitu kan. Sehingga jangan sampai hal-hal yang sifatnya maksiat atau mengurangi kualitas ibadah itu Anda lakukan. Jangan sampai. Kemudian wastishabun niyah wala yu'attiluhu qiyamul jawarih bil ubudiyati an huduri qalbihi baina yaday subhanah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, termasuk di sana adalah menjaga kualitas niat. Ya, jangan sampai ketika Anda sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru niatnya itu berubah. Nah, ini juga membutuhkan kesabaran tadi. Wa ba'dal firaghi minat ta'ah, termasuk ketika selesai dari melakukan amal ketaatan, wa dzalika bis-sabri 'ala ma yubtiluha, yaitu sabar jangan sampai justru melakukan hal yang membatalkan amal ibadah itu sehingga menjadi sia-sia. Ya. Maka dalam hal ini bisa dibayangkan, ternyata kesabaran itu tidak hanya sebelum melakukan amal ibadah, tidak hanya ketika melakukan ibadah, bahkan setelah selesai melakukan ibadah, itu pun kita masih dituntut untuk sabar.
Jangan sampai amal-amal ibadah yang tadi kamu sudah lakukan justru menjadi kantong bocor, ya kan? Karena hakikatnya ibadah itu adalah sirrun, rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati ketika memindahkan ibadah itu dari area yang rahasia menjadi area yang terbuka, ya kan? Khawatirnya itu nanti muncul riya, sehingga riya itu digambarkan seperti api yang membakar kayu, ya kan? Seperti api yang membakar kayu. Maka riya itu membakar amal, ya kan? Tadinya sudah besar, ya, pahalanya sudah besar, yang tahu hanya Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terus kemudian ya diekspos. Dan itu Anda bangga. Ketika ada yang muji, Anda melambung. Akhirnya yang tadi kualitasnya itu bagus, kualitasnya itu banyak, jadi berkurang drastis, bahkan bisa habis sama sekali, ya kan? Gara-gara tidak sabar setelah amal ketaatan. Nah, ini saya kira sangat penting sekali untuk memahami hal ini. Fala yadunnu anna bisatul sabri intawa bil firaghi minal amali. Maka jangan Anda mengira bahwa hamparan kesabaran itu berhenti ketika Anda selesai melakukan amal ketaatan. Bahwa kesabaran tetap dibutuhkan sekalipun Anda telah selesai melakukan amal-amal ketaatan. Amma sabru 'anil ma'asi fa amruhu dhahir. Adapun kesabaran ketika menghadapi kemaksiatan, maka perintahnya adalah sangat jelas sekali. Wa 'adhamu ma yu'inu 'alaihi qat'ul ma'lufat. Ya. Maka di antara hal yang paling membantu sekali untuk seseorang itu bisa terlepas dari yang namanya kemaksiatan, itu adalah yang pertama, hendaknya dia memutus segala hal yang berhubungan dengan maksiat tersebut. Ya, jadi semua hal yang berhubungan dengan maksiat itu harus diputus dulu. Ya, kabel-kabelnya dipedot dulu. Ya kan? Kalau memang sumber penghubung terhadap maksiat itu adalah handphone, putus dulu dengan handphonenya. Ya, kalau sumber penghubung kepada maksiat yang besar itu adalah minuman keras, putus minuman kerasnya, iya kan? Kalau yang menghantarkan kepada zina itu adalah pacaran, putus pacarnya, kan begitu ya? Ya, maka segala hal yang menghantarkan kepada kemaksiatan itu harus diputus dulu. Kemudian yang kedua, wa mufaraqatul a'wan 'alaiha fil mujalasah wal muhadatsah. Ya, juga putuskan segala hal kesempatan maupun pembicaraan, ya. Jadi nggak usah diomongin lagi, gitu kan? Ya, seperti kalau seseorang itu terkena virus merah jambu, ya Pak, virus cinta, umumnya anak-anak muda itu, ya kan? Apalagi ya dengan pacaran itu sampai menghalalkan bersentuhan, ya goncengan dan lain sebagainya. Maka untuk terbebas dari itu harus diputuskan dulu itu jaringnya, ya kan? Diputuskan dulu jaringnya, dan segala hal yang dapat membawa ke situ, termasuk momentum. Momentumnya apa diantaranya? Reuni, ya kan? Reuni. Kalau memang reuni itu menyebabkan munculnya, gitu kan, syahwat, gitu kan, untuk mengarah kepada maksiat lagi, nggak usah datang reuni, ya Bu ya. Gara-gara reuni banyak rumah tangga yang bubar. Misalkan ya, saya nggak nyalain reuninya, gitu kan. Cuman momentum itu terkadang bisa membawa kepada. Nah, kalau memang momentum itu membawa kepada kemaksiatan, maka tinggalkan momentumnya, ya kan. Terus kemudian hilangkan pembicaraan tentang hal itu sehingga memorinya dihapus, gitu kan. Jangan diungkit-ungkit lagi, jangan banyak mengungkitnya. Ya, ini namanya move on, gitu kan. Ya, namanya move on, ya kan. Putus hubungan, putus momentum, ya putus pembicaraan, ya kan. Lanjutkan dengan yang positif, itu namanya move on.
Kemudian al-qismu tsani, yang kedua, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Kalau tadi yang sifatnya pilihan-pilihan, bagaimana dengan ketika kita menghadapi sesuatu yang kita enggan, tapi itu di luar kemampuan pilihan kita. Contohnya ada walaisa lil abdi hilata fi daf'i kal masaib. Maka bagi seorang hamba ketika dihadapkan dengan hal seperti ini, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk menolak. Wa ya imma in takuna mimma la suni'a li adamiyyin fihi kal maut. Ya, seperti ketika kita menghadapi musibah. Musibah itu ada dua. Ada musibah yang itu bukan perbuatan manusia, ada yang musibah itu perbuatan manusia, atas perbuatan manusia. Apa itu musibah yang bukan perbuatan manusia? Contohnya adalah maut atau kematian, ya kan? Atau gunung jeblok, ya kan? Atau gempa bumi, ya, atau sakit, ya, sakit. Apapun jenis penyakitnya, maka itu semuanya kehendak Allah, di luar ya perilaku manusia. Maka yang demikian ini dalam hal yang seperti ini dibutuhkan kesabaran. Ataupun ketika kita menghadapi jenis musibah yang itu datangnya dari perbuatan manusia, ya, seperti apa? Kasabbi wa dzarbi, seperti celaan dan pukulan. Tahu-tahu dicaci maki. Ya salahku apa kok mbok elek-elek gitu. Ya, lagi asik nyopir gitu kan, Bu. Ngerti-ngerti nek wong edan gitu kan, didodok-dodok kocone ya. Begitu didodok kocone nengok ini. Atau dipisui wong ya kan. Ya, kita nggak tahu kesalahan kita, ya kan, di jalan, tapi tahu-tahu dipisui wong, ya kan. Dicaci maki orang. Ya. Maka semuanya butuh kesabaran. Umumnya orang itu kalau di jalan itu kan emosinya tinggi gitu kan. Lagi ngantri lampu merah itu, Bu, ya kan? Sudah hijau, yang depannya nggak jalan-jalan. Apa refleks kita? Ya kan? Ngebel karo muni-muni kan gitu kan. Wes hijau barang randang-randang budal gitu kan. Bener nggak, Pak? Bener nggak? Iya, bener kan? Iya. Iya. Padahal terkadang posisi kita ada sama seperti itu. Ya kan, kita posisinya paling depan, sudah hijau, kita nggak jalan-jalan ya karena kita lagi fokus yang lain gitu kan. Yang belakang kita juga ngomel-ngomel begitu juga. Ya, artinya sebelum kita itu ngomel-ngomelin orang, sebelum kita itu ngomentarin negatif orang, kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya kan? Jadi kalau Pak Yai dulu itu sempat ada ustadz itu curhat. Pak Yai, ini ustadz ini dia begini gitu kan. Komentarnya Pak Kiai, lawakmu dhewe iki mbiyen kaya apa gitu. Udah diem. Ya, ini yang ngadukan ini cukup dijawab Pak Yai itu, lawakmu dhewe iki mbiyen kaya apa gitu. Udah diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Iya kan? Ojo kemersik lah gitu kan. Awakmu dhewe keh dosa ya, keh salah gitu. Iya kan? Jadi sampai ditegur seperti itu. Walil abdi fi arba'atu maqamat, maka bagi seorang hamba ketika menghadapi ya kan ujian-ujian yang itu kita tidak bisa menolak, itu ada empat kedudukan. Yang pertama maqamul ajzi. Yang pertama adalah orang yang lemah. Ya kan? Wa wal jada'u wa syaqwa, maka dia akan banyak mengaduh, banyak mengeluh. Ya kan? Maka orang yang banyak mengeluh, banyak mengaduh, itu hakikatnya orang lemah. Ya lemah imannya, ya lemah mentalnya, ya lemah kemampuannya. Ya kan? Wasani, yang kedua maqamus sabr, orang yang bisa bersabar. Ya. Wasalis, orang yang ketiga maqamur ridho, yaitu orang yang ridho. Jadi ridho itu di atas sabar, Bu. Ya kan? Kalau sabar itu, ya kan? Kalau sabar itu, ya karena memang dia menganggap ini adalah bagian dari takdir Allah,
ya kan, dia tidak bisa mengupayakan yang lain, kemudian dia memilih sabar. Sabar itu ada dua, ya. Ada yang sifatnya itu ikhtiari, ada yang sifatnya ijbari, yang dulu pernah kita jelaskan. Artinya ketika itu ikhtiari, ada orang itu memang dari awal itu memilih sabar. Tapi ketika ijbari, dia memilih sabar karena terpaksa. Nggak ada cara lain kecuali bersabar. Seperti orang yang kadung muring-muring gitu kan, karena mencari sesuatu nggak ketemu-ketemu, ya sudah kadung nyalahkan sana nyalahkan sini, ya kan, karena nggak ketemu juga, akhirnya ya wis lah aku sabar. Nah ini namanya sabar karena terpaksa gitu kan. Maka kalau kita kembalikan ke kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau dimasukkan ke sumur, itu pilihan sabarnya ya terpaksa karena memang kondisinya menuntut untuk itu. Tapi ketika digoda Zulaikha, ya kan, dia memilih sabar menghindar dari kemaksiatan itu, maka ini lebih utama kesabaran, ya kan. Jadi ada yang sabar karena nggak ada cara lain, terpaksa, gitu kan. Ada yang sabar karena memang sejak awal milih untuk sabar, ya kan. Ya, seperti orang kalau dihadapkan dengan bermusuhan dengan orang lain, ya. Ada orang milih sabar sejak awal, tidak mau berseteru, tidak mau bertengkar, maka ini sabar yang baik. Tapi dia memilih tidak bertengkar karena lawannya itu awake luwih gede, itu sabar karena terpaksa. Ya kan? Wah tak tempeleng kok ya awake luwih gede gitu kan. Ya wis lah aku tak ngalah wae lah gitu kan. Itu namanya sabar karena terpaksa. Beda dengan yang memang sejak awal memilih sabar untuk tidak bertengkar. Wawal jada wasakwa. Jadi yang pertama tadi adalah yang lemah, yang kedua yang sabar, yang ketiga adalah ridho. Ridho itu artinya dia menerima segala apapun yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada makom yang paling tinggi, yang keempat, yaitu maqamus syukri wa bi ayyashhada, ya, baliyata ni'matan fayaskurul mubtala 'alaiha. Yaitu ketika dia menghadapi suatu masalah atau musibah, justru dia bersyukur, ya kan? Karena dia melihat di balik ujian itu pasti ada sesuatu hal yang baik yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang ini. Orang kena musibah tapi tetap bersyukur. Maka kita dulu ketika ngaji kitab Ta'lim Muta'alim, kalau Anda kesandung, itu jangan buru-buru innalillah. Ya, kalau Anda kesandung itu ucapkan alhamdulillah baru innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena kita nggak tahu di balik musibah itu sebenarnya apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngomel-ngomel, muring-muring karena didorong sama orang lain sampai dia tersungkur. Nggak taunya setelah dia berdiri dari tersungkur itu ada sesuatu benda yang jatuh. Lagi dia bisa tahu. Lah iya toh, nek mau rambut joroke ya aku ketiban gitu. Iya kan? Didorong orang sampai lecet, sampai tersungkur, itu kan menyakitkan ya kan? Pasti kita emosi. Tapi kita nggak tahu bahwa dia mendorong itu karena ada benda berat yang jatuh, yang hampir menimpa kita. Nah, itulah gambarannya kenapa kita nggak boleh buru-buru menanggapi musibah itu dengan hal yang buruk. Karena bisa jadi dengan datangnya musibah itu justru itu pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah makomnya itu tinggi, ketika dia menghadapi musibah itu mengucapkan alhamdulillah. Angel kan? Iki nek musibah ning justru alhamdulillah. Iya kan? Bu, sepeda motore ical gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu ya. Dikabari kemarin itu tetangga saya itu yang punya toko kelangan apa itu Bu? Kelangan gas LPG 3 kilo itu loh. Itu nangis gempro-gempro gitu. Sampai suaminya itu mengingatkan, engko nek do ngerti dorene piye terus ben lego aku ben plong gitu kan. Jadi ceritanya ada orang beli bensin terus kemudian ya modusnya begitu, modusnya suruh buka sendiri tutup bensinnya itu kan istrinya nggak bisa, akhirnya mau nggak mau manggil suaminya. Nah pas manggil suaminya ini
gas LPG 3 kilo ini masuk ke mobil. Ya kan, kehilangan gas LPG 4 itu nangisnya bukan main gitu. Tapi di sisi yang lain ada kisah juga gitu kan, tetangga desa itu ketika dia masukkan uang ke kotak infak, itu cincinnya ikut masuk. Ya kan, cincinnya ikut masuk. Sampai akhirnya oleh takmir diumumkan, ini cincinnya jamaah siapa gitu kan. Enggak, dia diem aja, enggak mau ngaku gitu kan. Karena menurut dia yang sudah lepas itu memang mungkin digandaki Allah. Insya Allah nanti diganti Allah ya, dan ternyata betul diganti Allah yang lebih baik, gitu kan? Ya kan, usahanya makin lancar, ekonominya makin lancar, ya kan? Ya, jadi tingkatannya seperti itu. Ada yang ngersulo, ada yang muring-muring, ada yang milih sabar, ada yang memang ridho semua apa yang digandaki Allah, ada yang menganggap musibah itu pun juga nikmat, sampai dia mengucapkan alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang terakhir, al-qismus tsalis ma yakunu wurudu bi ikhtiyarihi fa idza tamakkana minhu lam yakun lahu ikhtiyar wala hilata fi daf'ihi, yaitu apa-apa yang sesuatu yang tidak mengenakan itu awalnya adalah pilihan kita sendiri, yang kemudian ketika itu sudah masuk, ya ketika itu sudah masuk nggak ada lagi ikhtiar yang bisa dilakukan. Seperti tadi kita gambarkan adalah seperti orang yang ketika memilih untuk menikah, ya kan? Maka ketika dia memilih menikah, dia mengambil takdir itu, maka berlaku baginya kewajiban untuk mendidik istri, kewajiban untuk mendidik anak, menafkahi istri, ya kan, membesarkan anak dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang juga sifatnya itu menjadi beban, akhirnya dia pikul. Ya, karena itu memang pilihan dia sendiri, itu kan. Itu pilihan dia sendiri. Dalam hal ini, oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita itu senantiasa diperintahkan untuk meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidni sabra, Allahumma zidni sabra. Ya Allah, tambahkan untuk kami ini kesabaran. Kalau Nabi Yakub mengatakan was-sabru jamil, kesabaran itu lebih baik, ya kan? Daripada ngomel-ngomel juga akhirnya enggak kembali, mending sabarkan begitu. Ya. Oleh karenanya kesabaran itu adalah hiasan bagi orang mukmin. Ya, kesabaran itu perhiasannya orang mukmin. Maka orang mukmin itu akan nampak ganteng, akan nampak ayu, akan ketok api, ketok elok itu kalau dia punya kesabaran. Sebaliknya, orang mukmin itu akan kelihatan buruk, akan ketok welek meskipun ayu kalau dia nggak punya kesabaran. Ayu-ayu tapi nyelatunan gitu. Sidik-sidik bengok, sidik-sidik gedru-gedru gitu kan, sidik-sidik. Iya, sama tonggone ora akur dan lain sebagainya karena tidak punya kesabaran. Nah, inilah inti dari apa yang kita sampaikan tentang kesabaran ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Khalid bukan bisa konten dan sabar dan apapun yang terjadi pada seorang mukmin itu sebetulnya baik dan kita menikmati merespon syukur, sabar, ikhlas dan itu. Bahkan nanti setelah kita menjalankan sholat Isra, lanjutkan dengan sarapan bersama. Semoga kajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.